Judul, Langkah di Lorong Tua. Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut hampir sepanjang tahun, berdiri sebuah biara tua yang sudah tidak berpenghuni. Penduduk desa menyebutnya Lorong Doa, tempat para rahib zaman dulu menyepi untuk bertapa dan mencari Tuhan. Konon, siapapun yang masuk ke lorong biara saat tengah malam akan mendengar langkah-langkah mengikuti dari belakang. Tapi bila ia menoleh, tak ada siapapun. Arif, seorang mahasiswa teologi yang tengah meragukan imannya, datang ke desa itu dalam rangka penelitian. Ia tertarik dengan cerita biara tersebut. Bagi Arif, semua hal mistis hanya ilusi yang dijelaskan lewat logika atau psikologi. Tapi malam itu, ia memutuskan membuktikannya sendiri. Tepat pukul 12 malam, ia melangkah masuk ke dalam biara. Sunyi. Dinginnya udara menusuk sampai ke tulang. Ia menyusuri lorong batu panjang yang gelap hanya diterangi cahaya senter kecil. Langkahnya bergema. 1, 2, 3. Lalu, ada langkah lain. Pelan, tapi ritmenya seirama dengan miliknya. Ia berhenti. Langkah itu terus berjalan. Digeri jantung Arif berdetak keras. Tapi ia tak berbalik. Ini hanya suara gema, pikirnya. Ia mulai melangkah lagi. Kali ini lebih cepat. Langkah itu juga semakin cepat. Lalu, suara bisikan. Lembut, seperti doa dalam bahasa yang tak dikenalnya. Arif tak tahan, ia berbalik. Senter menyapu lorong, kosong. Tapi saat ia menoleh ke depan kembali, seorang pria tua berjubah rahib berdiri diam beberapa meter di depannya. "Aku tahu apa yang kau cari," katanya. Suaranya tenang, tapi penuh beban usia. "Aku, siapa kau?" tanya Arif. "Aku hanya bayang-bayang dari mereka yang dulu datang ke sini, mencari Tuhan dengan keheningan, tapi mereka tidak menemukannya di sini. Karena dia bukan untuk dipahami, tapi untuk dihidupi. Tiba-tiba, semua cahaya padam. Gelap gulita. Arif terbangun pagi harinya, tergeletak di depan pintu biara. Tak ada luka, tak ada jejak. Tapi sejak malam itu, doanya berubah. Bukan lagi sekadar kata-kata, tapi perjalanan. Ia tidak lagi mencari bukti logis tentang Tuhan, ia mulai mengalaminya. Dan lorong itu tetap sepi. Tapi beberapa malam, penduduk desa masih mendengar langkah dan bisikan. Terima kasih sudah menonton channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.